acara Hidup Sehat bersama saya Dr. Tengku Anissa Utami saya dan Dr. Vito Damai. Nah, dan tadi kita udah lihat bagaimana tekanan darah tinggi juga berhubungan dengan orang yang suka stres. Atau kadang-kadang mereka pikirnya, oh ini kalau nggak sakit perut apa tuh? Kalau nggak GERD, serangan jantung? Iya, karena lagi heboh-hebohnya kemarin dibahas ya dok. Itu ada penyakit, ada salah satu artis kita, public figure yang terkena penyakit jantung. Nah sekarang ini kita akan mengetahui bagaimana ciri-ciri antara penyakit jantung atau GERD itu. Ya baik, sudah ada bersama kita Dr. Kaka Renaldi, seorang spesialis penyakit dalam, konsultan bagian hati, pencernaan, dan juga lambung. Dr. Kaka, selamat siang. Halo Dr. Kaka. Dr. Kaka ini, tadi dok, ini orang bilang nyeri dada akibat GERD, ini tidak menimbulkan kematian mendadak. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Iya, betul sekali. Jadi banyak sekali tuh pasien mendapatkan informasi bahwa GERD itu bisa menyebabkan kematian. Sedangkan GERD itu sendiri diakibatkan oleh karena asam lambung yang naik ke atas. Keluhannya bisa seperti heartburn, terus nyeri tenggorokan, seperti ada yang mengganjal di leher, bahkan gigi itu bisa penuh dengan karang ataupun bau mulut. Ya. Nah, yang sering dikhawatirkan pasien itu ketika keluhan heartburn tersebut, dok. Bahkan nyeri dada. Nah, keluhan tersebut itu sering membuat pasien panik karena keluhannya mirip serangan jantung. Tentunya kalau ada pasien dengan keluhan nyeri dada tersebut, tentunya alangkah baiknya kita screening dulu nih. Screening EKG misalnya. Kalau dari EKG-nya itu tidak ada tanda-tanda suatu tanda serangan jantung, berarti ini GERD biasanya. Nah, kalau GERD itu nggak usah khawatir. Kadang-kadang pasien tuh susah ditenangkan. Karena kalau sekali kita kena GERD, rasanya itu benar-benar nggak enak, dok. Saya juga sendiri pernah mengalami GERD dan itu lumayan membuat panik. Parno banget Parno ya rasanya. sekali. Nah, mungkin sering ke dokter Vito juga ya. Jadi iya. Jadi ketukar ya Dokter Kakak ya. Jadi kalau kadang-kadang pasien yang memang GERD lalu datang ke dokter jantung. Iya. Lalu ya pasien-pasien ya dokter jantung kadang-kadang saya dikirimi oleh dokter penyakit dalam karena dia bilang ini ngakunya sakit lambung. Dia sendiri bilang dia sakit GERD padahal ternyata dokter penyakit dalam bilang wah ini semua serangan jantung nih. Ada juga pasien yang pengennya dianggap GERD, setelah kita evaluasi ternyata dia serangan jantung. Tapi tentunya kita harus evaluasi dulu jantungnya nomor satu. Karena seringkali pasien dengan serangan jantung yang ada nyeri ulu hati, itu juga ternyata setelah di EKG dia ada serangan jantung. Jadi pertama kita lebih baik EKG terlebih dahulu. Oke ya dok, tadi ada ngebahas soal gigi juga ya. Jadi kan kalau asam lambung naik itu menyebabkan gigi jadi sensitif. Kalau sensitif makan ini makan itu jadinya nggak bisa. Nah akhirnya stres. Nah ngomong-ngomong soal stres nih dok, katanya stres dapat memicu GERD. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Iya, kenapa karena tuh, seperti kita itu kalau kita belajar fisiologi tubuh manusia itu ada istilahnya brain gut axis. Jadi ketika kita ada stres itu kan otak kita hormon-hormonnya ya kalau bahasa awamnya itu terganggu sehingga mengirimkan sinyal ke lambung. Nah, akibatnya sinyal yang dikirimkan oleh gangguan stres tersebut meningkatkan produksi asam lambung. Itu sudah ada penelitiannya. Stres berhubungan sekali dengan GERD. Oke. Ya. Ini kita ada pertanyaan dari masyarakat dan kita akan jawab pertanyaan tersebut langsung di sini. Kalau sudah ada yang menelpon silahkan ya, tapi kita sambil berdiskusi kalau gitu. Kalau memang belum ada nanti ya. Coba kita lihat dulu tayangan berikut ini. Dok, nama saya Ayu. Saya mau tanya, saya sering sakit di bagian ulu hati. Itu kenapa ya? Apa saya punya penyakit gejala lambung? Terima kasih. Nah, terima kasih pertanyaannya. Ini kayak pertanyaan yang memang sering banget ditanya. Silakan Dokter Kakak, boleh menjawab. Ya, jadi istilah kedokterannya itu dispepsia. Dispepsia itu adalah semua gejala yang diakibatkan rasa tidak nyaman di lambung. Misalnya seperti nyeri ulu hati, kembung, bloating, tidak nafsu makan, cepat kenyang, itu disebut dispepsia. Salah satu yang disebutkan oleh Mbak tadi, nyeri ulu hati itu adalah dispepsia. Nah, sebagian besar dispepsia itu disebabkan oleh asam lambung. Sebagian besar, namun bisa saja disebabkan oleh hal lain. Misalnya seperti radang pankreas atau pankreatitis, atau hepatitis, atau juga adanya batu empedu. Nah, hal-hal itu harus kita eksplor. Nah, jadi tidak serta-merta nyeri ulu hati itu asam lambung, tapi bisa ada hal lain. Nah, kalau asam lambung itu biasanya berhubungan dengan stres, dengan kecapean, terus sering banyak minum kopi, alkohol, soda, nah itu juga asam lambung biasanya. Tapi kalau misalnya pasien tersebut kuning, terus ada muntah berwarna kehijauan, nah jangan-jangan ada hal lain, misalnya muntah kehijauan itu pankreas atau pankreatitis akut. Nah itu harus kita segera tangani. Ada juga nyeri ulu hati bisa karena serangan jantung inferior kan Dokter Vito ya. Jadi Dokter Alvito nanti lebih tahu ya, dia kalau misalnya ada penyumbatan di jantung sebelah inferior, itu keluhannya bisa seperti nyeri ulu hati. Tapi sekali lagi kita harus lihat kondisi pasien seperti Mbak tadi kan masih usia muda.
tentunya pasti belum ada hipertensi atau diabetes atau faktor risiko lainnya seperti tadi juga tidak obesitas ya. Ya. Tentunya kita nggak mikir ke MCI dulu atau serangan jantung. Oke, nah berarti pada Mbak tadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut untuk kita tahu. Ya paling lebih- nggak kontrol ke dokter, nanti kan kita anamnesis, kita Iya. tanya-tanya, Iya. kita Oke, Dok. periksa. Nah nanti kan dari pemeriksaan fisik juga bisa kelihatan ini murni asam lambung atau ada hal lain. Ya, benar sekali. Nah, tadi kan Mbaknya itu di ulu hati ya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya di leher dan rahang katanya adalah gejala serangan jantung. Ini fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Ini karena sering banget ya orang ya. Soalnya orang tuh seringnya mendiagnosis diri sendiri dokter kakak. Iya. Terus adanya karena sakit rahang sama leher jadi GERD, panik. Dia mikirnya udah serangan jantung, akibatnya panik, asam lambung tinggi jadi GERD. Nah, sering kali kalau mungkin Dokter Alvito bisa menjelaskan, dokter jantung kan, serangan jantung itu seringkali nyerinya di dada sebelah kiri, dan mungkin sekitar 15 menitan, dengan beristirahat tidak hilang nyerinya dan biasanya menjalar bisa ke leher, bisa ke rahang. Tapi kalau nyerinya di leher sama rahang saja mungkin dia sakit gigi Iya. atau Kalau gitu terlalu saya, Dok. terlalu berat bawa Iya. tas atau fitness gitu ngangkat-ngangkat bisa saja kan leher atau rahangnya sakit. Benar. Jadi nggak semua orang yang sakit pegel-pegel di leher, terasa panas di leher. Atau juga ada yang bilang dia kolesterol tinggi kan, kita kolesterol belum tentu keluarnya seperti itu. Iya, apabila kolesterol juga tadi intinya ya periksa juga sih. Iya, sebenarnya harus kan. cek lab dulu. Iya. Kadang-kadang gini dokter, orang itu takut diperiksa karena takut ketahuan sakitnya apa. Oh, gitu. Jadi kalau ketakutan kenapa sih nggak mau periksa, takut lo ketahuan sakitnya apa. Padahal kalau dipikir-pikir walaupun nggak diperiksa juga, kalau emang ada sakitnya kan tetap aja ada. Iya. Nggak jadi hilang kan ya. Bahkan jadinya ujung-ujungnya lebih parah nanti kalau Iya. ketahuan terlambat. Kan sekarang paradigmanya pencegahan Iya. atau deteksi dini. Betul, pencegahan lebih baik daripada kita harus mengobati atau menangani sesuatu ya. Iya. Pencegahan Iya. lebih baik. Benar. Nah nih dok, ini yang paling sering ada di majalah dan paling sering kita baca. Nyeri pada lengan sebelah kiri yang menjalar ke leher adalah gejala serangan jantung. Ini fakta atau mitos? Mitos. Sebentar dulu dok. Tapi ada tapinya kok, ada tapinya ya. Ada tapinya. Ada tapinya. Tapinya kita akan jawab sesaat lagi. Tetap di hidup Iya, sehat. Steve Iwan. Masih penasaran kan tadi apa sih yang menyebabkan orang serangan jantung? Tadi kita lihat ada tayangan mengenai lambung ya. Dokter, sebelum kita menjawab tadi fakta atau mitos ya, lambung tuh di mana? Pemirsa pasti pengen tahu ya, lambung tuh di mana letaknya coba. Ya, Vito, jadi lambung itu posisinya itu di ulu hati sampai ke kiri ya, ke kiri perut kita. Jadi kalau pasien-pasien dengan keluhan asam lambung biasanya dia nyerinya di ulu hati paling sering. Ya. Coba diulang dok, sebelah Sini. mana dok? Sebelah dari ulu hati, Mana nih kameranya mana? Kamera ini ya? Kamera. nah, ulu hati, terus dia memanjang ke sebelah kiri. Ya. Bentuknya kayak kacang gitu tadi ya. Jadi yang disebutkan orang suka sakit ulu hati, sakit lambung tuh yang mana harusnya? Oh, ulu hati. Ulu hati tuh persis di bawah sini ya, Iya. tulang dada begini, Tulang ini dada. persis di bawah sini nih biasanya. Iya. Nah makanya karena jantung itu adanya di tengah sini persis, coba ini tengah sini ya. Sehingga kalau bagian tadi yang inferior yang dokter tadi udah jelaskan, bagian jantung inferior itu di bawah. Nah itu mirip letaknya sama Ya, lambung. Berkaitan dengan Iya. lambung. Jadi kalau ada keluhan nyeri ulu hati, Iya. kita harus menyingkirkan keluhan serangan jantung inferior. Iya. Karena dia lokasinya sama di ulu Iya. hati juga. Jadi makanya kita sering merawat pasien bersama-sama jadinya. Dokter jantung dan dokter Mutualisme ya. perut. Oke, berarti fakta mitos yang tadi sudah dijawab ya dok ya? Dia mitos. Mitos, ya. Nah itu penjelasannya bagaimana dok? Ya, jadi kalau yang dibilang serangan jantung itu adalah yang seperti saya sampaikan tadi, dia kalau tidak nyeri ulu hati dulu atau ada nyeri dada sebelah kiri yang baru menjalar ke leher ataupun lengan, bukan nyeri di lengan ataupun di leher. Bisa saja dia baru nge-gym Iya. atau baru ngangkat apa yang berat-berat, tasnya berat ya. Seringkali seperti itu dokter Vito, dokter Nisa. Jadi Atau nyetir lama. Nyetir lama, posisinya bisa nggak enak juga. lama-lama Atau ini. tidur. Iya. salah tidur, salah posisi Ketika tidur. melaporkan juga dok, jadinya akhirnya bilang, dok saya lagi nyetir kok ini rasanya kram semua. Iya. Nah, itu langsung waduh jantung nih, Iya. jantung. Iya. Nah, udah kepikiran jantung kan panik. Nah, akibatnya asam lambung naik. Iya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari masyarakat. Mau tahu apa dok? Iya. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Mau tahu. Nama saya Indra, saya ingin bertanya, apakah nyeri sakit dari sebelah kiri itu pertanda penyakit jantung atau bukan ya dok? Terima kasih. Ya, Nah itu dia dok, gimana tuh dok katanya nyeri dada sebelah kiri tembus ke belakang? ya. Hmm. Ya bisa
merupakan suatu gejala sakit jantung. Iya. Apalagi dia tidak hilang dengan beristirahat dan nyerinya crescendo, semakin lama semakin berat dan tembus ke belakang. Iya. Nah, lebih bagus Bapak kontrol ke dokter, nanti akan kita periksa EKG Oke. untuk screening sederhananya. Ya. Pemeriksaan listrik jantung ya, itu penting. Iya, listrik jantung atau rekam jantung ya. Ya. Kita sebutkan. Oke. Ada pertanyaan berikutnya nih dari masyarakat, mitos atau fakta ini serangan jantung harus segera ditangani paling lambat dalam waktu 2 jam. Ini fakta atau mitos? Fakta. Oh, iya. Fakta benar, fakta ya, fakta Ya, betul jadi, sekali. Kita kan ya harus bermain dengan waktu ya kalau Iya. serangan jantung itu ya Dokter Vito ya. Karena kalau jantung itu ada waktu 2 jam itu kalau tidak segera kita recovery oksigennya nanti bisa nekrosis jaringan miokardnya ya. Semakin tinggi. Iya, semakin Ya. tinggi. Jadi banyak kerusakan jaringan otot jantungnya. Jadi kalau bisa golden periodnya tuh 2 jam ya Dokter Vito ya, Ya, biasanya. benar sekali. Dan untuk kalau yang kita harus melakukan namanya trombolitik atau memberikan cairan yang bisa mengencerkan penyumbatan pembuluh darah jantung, maka targetnya itu setengah jam. Setengah jam. Ketika pasien itu sudah datang ke UGD, setengah jam harus kita lakukan. Tapi ingat, ini dalam waktu 6 jam aja. Jadi semua itu bisa berubah berdasarkan waktu. Karena itu makin cepat datang, makin bisa diselamatkan. Tadi seperti dokter Kakak tadi sudah bilang bahwa makin lama ditunda, maka otot jantung akan semakin banyak yang mati ototnya ya dokter. Ya, karena itu kita harus segera, kalau memang udah harus waspada, segera ke rumah sakit untuk bisa diperiksa tadi. Mungkin kita di sini menekankan pentingnya check up ya Dokter. Ya. Benar. Oke, ini dok, ada lagi fakta mitos selanjutnya. Serangan jantung sering terjadi di pagi hari. Nah, ini fakta atau mitos? Mitos. Mitos, bagaimana itu dok? Saya rasa Apa, Dokter serangan Vito? jantung bisa terjadi kapan Sama saja ya. Iya, bisa kapan aja ya. Ya, mungkin kalau pada pagi hari itu kan hormon parasimpatis yang lebih dominan ya. Iya. Harusnya sih enggak ya, tapi saya rasa bisa pagi hari, malam hari, Iya. siang hari. Mungkin Dokter Vito bisa Iya. menambahkan. Kapan saja ya Kapan dok saja. ya? Pagi, siang, malam bisa, dan dokter Kakak juga pasti sering mendapatkan pasien pagi-pagi ya. Iya. Memang di sini memang jadi berkurang pagi hari atau siang harinya karena apa? Karena orang cenderung tidur nggak beraturan. Memang di luar negeri dok, memang ada orang cenderung memang bilang serangannya itu pagi-pagi. Kenapa? Karena pagi-pagi itu hormon stres mulai keluar, tekanan darah udah mulai naik, udah mulai nggak beraturan iramanya, jadi cenderung lebih banyak pagi hari. Tapi memang dokter Kakak tadi udah bilang juga bahwa kayaknya pagi siang malam juga bisa ya, iya. karena memang di sini tuh orang tidur juga kadang-kadang nggak beraturan lah. Orang kalau tidurnya subuh, paginya masih tidur, jadi siangnya baru bangun kan. Jadi memang bisa aja. Malah sakit perut atau GERD muncul malam atau pagi hari ya. Karena produksi asam lambung itu ketika kita beristirahat paling tinggi. Iya. Ketika kita aktif atau lagi kerja, Iya. itu biasanya GERD-nya bagus. Iya. Tapi ketika kita sudah sampai di rumah, kita beristirahat atau di tengah-tengah tidur, itu suka kambuh karena hormon parasimpatisnya lebih dominan. Iya. Asam lambung itu dipengaruhi oleh hormon parasimpatis. Oke. Ya. Fakta mitos berikutnya, tidak ada hubungan GERD dengan jantung. Ini fakta atau mitos? Fakta, Fakta. salurannya aja berbeda ya. Iya. Beda organ ya. Beda organ memang, keluhannya itu sering menyerupai. Iya. Ya, tapi sekali lagi saya bilang, saya harus mengutamakan jantung terlebih dahulu. Ada pasien-pasien jantung yang minum obat-obat pengencer darah itu asam lambungnya naik. Nah itu kalau nggak bisa di stop ya nggak apa-apa, tapi kita obati GERD atau asam lambungnya. Karena jantung sama pencernaan ya pencernaan ngalah gitu. Ya benar, saya sangat terbantu memang kalau ada apa-apa saya konsul ke dokter Kakak sebagai seorang ahli pencernaan dan lambung ini, karena dia bisa menjaga supaya lambung ini ada obatnya harus diberikan. Betul. Dan obat ini nggak bisa sembarangan, ada obat-obat yang memang sejalan dan tidak berjalan dengan pengencer darah ya. Kalau dokter jantung Anda sudah mengatakan bahwa jantung Anda sehat, nggak usah panik berlarut-larut. GERD-nya tuh tidak akan sembuh-sembuh. Saya banyak menerima pasien seperti ini. Iya. Dokter jantung sudah bilang ini sehat-sehat saja, bahkan sudah kateter dok. Iya. Tidak ada sumbatan sama sekali. Iya. Tapi pasien selalu mengeluhkan nyeri dada, nyeri ulu hati yang berulang-ulang. Terpaksa kita melibatkan teman kita ahli psikiater kadang-kadang. Iya, psikiater ya, itu ya benar juga. Itu salah satu hal yang mesti kita juga kadang-kadang lakukan ya, kadang-kadang ya. Iya. Nah dok, jadi kita pengen nih dijelaskan terutama masyarakat di luar sana supaya tidak perlu khawatir dan bisa membedakan antara penyakit GERD dengan penyakit jantung. Nah gimana tuh dok perbedaannya? Ya, perbedaan pertama adalah biasanya pasien dengan sakit jantung itu ada punya riwayat atau faktor risiko. Seperti merokok, terus juga riwayat hipertensi, gula, penyakit diabetes mellitus, atau riwayat gangguan irama jantung, ataupun juga riwayat jantung bawaan. Nah itu dia berisiko tinggi untuk menderita serangan jantung, ditambah lagi usia.
biasanya usia semakin lanjut itu semakin berisiko juga untuk memiliki riwayat serangan jantung. Tapi kalau pasien itu masih muda, terus pola hidupnya sehat, bisa saja dia punya penyakit jantung. Tapi kalau memang dari rekam jantungnya sudah bagus, ya tidak perlu khawatir yang berlarut-larut ya Dokter Vito ya. Dan juga kalau GERD itu biasanya dengan minum obat asam lambung itu perbaikan. Nanti kalau bisa kambuh lagi ya bisa saja. Tapi nggak usah khawatir, ada obatnya gitu. Yang penting kita sudah screening jantungnya dulu. EKG-nya yang sederhana itu dibilang aman, aman. Bukan jantung. Terima Oke, kasih. Yang terima penting kita kasih, relax ya dokter. dokter ya, relax ya, relax. Relax dan kita memeriksakan diri itu intinya sebenarnya Iya, ya. benar sekali. Oke, kalau deteksi secara dini Jadi paling jangan lupa penting. medical check up ya. penting Ya, medical sekali. check up, benar. Nah, ini tadi ngomong mengenai GERD dan juga mengenai penyakit jantung, erat berhubungan dengan makanan. Nah, sekarang makanan apa saja yang aman dan bisa mencegah kita dari serangan jantung, kita akan bahas sesaat lagi. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter.